Semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan. Nah, baik. Hari ini kita diajak untuk waspada. Karena kita sejak semula oleh Yesus sudah dipilih menjadi anak-anak terang. Nah, kita akan diajak untuk merenungkan karena kita anak terang, maka hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Atas dasar iman itu, maka kita diajak untuk waspada. Tadi kita mendengarkan tentang kisah yang agak unik, kadang-kadang membingungkan dari catatan Injil Lukas. Bendahara yang tidak jujur kok dipuji oleh Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan kita untuk tidak jujur terus dipuji? Tentu tidak. Nah, untuk bisa menempatkan kisah Injil Lukas yang kita dengar tadi itu, kita mesti paham dulu tentang bendahara. Bendahara di dalam zaman Yesus itu pekerjaannya sangat unik. Dia mengabdi kepada Tuhan. Nah, terus dia tidak digaji. Pertanyaannya, kok dia tidak digaji? Mau kerja dengan Tuhan. Nah, caranya begini. Kalau Tuhan itu meminjamkan uang kepada si peminjam melalui bendahara itu, dia sebenarnya bisa membuat perhitungan dengan bunga. Yang itu bunga itu menjadi keuntungan si bendahara tadi. Nah, dengan seperti itu maka bendahara tadi mendapatkan penghasilan bukan dari tuannya, tetapi dari bunga yang diperhitungkan dari si peminjam uang kepada tuannya tadi. Nah, dengan latar belakang itu kita jadi mengerti. Tadi kita mendengar seorang bendahara dituduh karena memboroskan harta milik tuannya. Kita semua punya harta ya. Kita bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik dan benar. Karena apa? Harta yang diberikan oleh Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kita itu memang untuk kesejahteraan, tetapi juga ada dimensi sosial untuk berbagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka akan menarik jika tadi catatan Injil Lukas, anak-anak terang mesti cerdik untuk mendapatkan harta surgawi. Kenapa? Pesan Yesus dengan perumpamaan yang agak membingungkan tadi, tetapi kita dibantu dengan pengertian pekerjaan bendahara yang saya jelaskan tadi, kita mendapatkan duduk persoalannya menjadi jelas. Bukan karena bendahara itu tidak jujur, tetapi ada kisah bahwa dia memboroskan harta tuannya. Wajar, sang tuannya itu meminta pertanggungjawaban. Nah, ada kecerdikan yang ditampilkan oleh si bendahara tadi. Panggil orang yang berhutang kepada tuannya, 100 dinar ditulis 50, 100 menjadi 80 tempayan. Tindakan si bendahara tadi artinya dia tidak memasang bunga atau keuntungan yang bisa diperoleh dengan cara itu. Nah, kecerdikan inilah yang kemudian suatu saat nanti ketika bendahara itu dipecat oleh tuannya, dia mendapat simpati dari orang-orang yang meminjam uang kepada tuannya. Nah, dengan cara itu ia nanti kalau dipecat akan ditampung oleh orang-orang yang berhutang tadi, minimal mendapat simpati karena orang-orang tadi merasakan pertolongannya. Nah, kisah yang agak rumit tadi dijelaskan seperti itu. Nah, dengan cara yang demikian maka bendahara mengambil sikap tidak mengambil untung dari surat hutang yang bisa dia tulis semaunya saja. Ya kan? Bisa saja 100 dijadikan 300 dan dia mendapat keuntungan banyak dari bunga yang diberikan kepada si peminjam tadi, meskipun uang tadi adalah milik si bendahara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, gambaran ini membantu kita untuk bersyukur karena kita adalah anak-anak terang yang harus cerdik untuk mendapatkan harta surgawi. Kegigihan si bendahara tadilah yang dipuji, kan dengan cara demikian ia merelakan keuntungannya untuk tidak diperolehnya. Dengan cara yang demikian ia bekerja seperti pada kebanyakan orang yang hanya mengabdi kepada tuannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih,
Dengan berjuang seperti si bendahara tadi, maka sebenarnya dipertentangkan antara anak-anak terang dan anak-anak dunia. Nah, sikap anak-anak terang itu harusnya belajar seperti anak-anak dunia yang mengelola hartanya itu dengan bijaksana, mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk kebaikan semua orang yang dilayaninya. Sehingga dengan demikian tentu harta surgawi itu juga dengan harta yang ada pada milik mereka adalah harta yang sama-sama harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam bacaan Amos tadi, kita dalam bacaan pertama dikisahkan dengan jelas, jangan menakar timbangan atau mengurang timbangan, atau menjual tepung terigu yang sudah lama, sudah lapuk. Semua pekerjaan baik adanya, sehingga dengan demikian kita hendaknya waspada, tidak terjebak dengan mencari pertama-tama harta pribadi, tetapi carilah harta surgawi seperti sikap yang dibuat oleh si bendahara tadi, supaya dengan pekerjaannya ia dapat memaknai kesempatan untuk mencari sahabat ketika ia berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak terang seharusnya bersikap seperti anak-anak dunia untuk memperoleh harta surgawi. Keuletan, perjuangan, daya juang yang tinggi dengan semangat yang sama harus dilakukan oleh kita yang adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, mohonkanlah Roh Tuhan agar menyertai perjuangan kita hingga kita tidak dikalahkan oleh kelengahan kita. Harta surgawi adalah yang kita cari. Harta dunia menjadi sarana bagi kita untuk memperoleh harta surgawi. Oleh karena itu, gunakanlah harta-harta dunia untuk kebaikan bagi keluarga kita masing-masing, juga kepada mereka yang perlu mendapatkan perhatian. Tuhan memberkati.